Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, al-ayah. Dan kita saat ini berada di bulan yang luar biasa ini, bulan Rajab. Maka jangan lupa kita selalu berdoa. Di sana pula Rasulullah pada akhirnya mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang pada mulanya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan Isra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Halo sahabat Sprida, selamat datang di Suara Sprida bersama saya Pak Hadi, yang hari ini akan membahas tentang peristiwa yang luar biasa di bulan Rajab. Siapa yang tahu? Iya benar, yaitu Isra Mi'raj. Dengarkan dengan baik ya sahabat Sprida. Pak Hadi ingin menceritakan secara sekilas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan nanti di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, dan ada pula tugas yang akan diminta oleh Bapak Ibu Guru, sehingga kalian harus mengumpulkannya nanti di waktu yang telah ditentukan. Baik, ceritanya begini. Pada suatu malam yang penuh berkah, Rasulullah SAW mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Yang peristiwa itu bahkan membuat orang-orang beberapa meragukan kerasulan Nabi Muhammad karena menganggap peristiwa itu tidak masuk akal. Tetapi bagi kita umat Islam, kita harus yakin dan percaya bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang benar adanya, karena di sana ada perintah sholat 5 waktu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Ya benar, terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi setelah 10 tahun Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka perintah sholat ini baru ada. Dan kira-kira ya 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelum kita ke sana, anak-anak harus tahu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Ada yang tahu nggak di sini? Ya benar, Isra itu artinya adalah perjalanan. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, al-ayah. Jadi Isra itu adalah sebuah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah, Masjidil Haram, ke sebuah tempat namanya Masjidil Aqsa di Yerusalem. Nah, perjalanan itu adalah perjalanan darat, perjalanan di bumi, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Itu namanya Isra. Sedangkan Mi'raj nanti adalah sebuah perjalanan yang luar biasa, dari Masjidil Aqsa ke langit Sab-7 atau sampai Sidratul Muntaha. Baik, sahabat Sprida yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah peristiwa yang selalu diperingati kita ya sebagai umat muslim, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Dan kita saat ini berada di bulan yang luar biasa ini, bulan Rajab. Maka jangan lupa kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, sahabat Sprida yang berbahagia, di dalam perjalanan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan sesuatu atau menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bagaimana surga, bagaimana neraka, dan gambaran-gambaran orang-orang yang ada di dalamnya. Di sana pula Rasulullah pada akhirnya mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang pada mulanya adalah 50 waktu. Ya. Akhirnya dengan proses yang sangat panjang, setelah Nabi Muhammad mendapatkan nasihat, mendapat masukan dari para nabi dan rasul, maka pada akhirnya 50 waktu itu berangsur-angsur berubah, dikurangi, dan sampai akhirnya Rasulullah telah kembali bolak-balik ya dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolak-balik begitu. Akhirnya ditetapkan sholat dalam 1 hari 1 malam adalah 5 waktu. Dan Rasulullah tidak berani lagi meminta keringanan kepada Allah karena merasa malu. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya pertanyaan pertama. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Isra? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Nah, itu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Baik, sahabat sepeda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Hadi melanjutkan cerita. Setelah itu dalam perjalanan Mi'raj ini Rasulullah juga diberi pelajaran penting tentang surga dan neraka serta menyaksikan keadaan orang-orang yang menerima balasan dari perbuatan mereka selama hidup di dunia. Jadi untuk kalian-kalian yang meragukan apakah surga itu ada, apakah neraka itu ada, ternyata Rasulullah sudah membuktikan memang benar adanya, dan Rasulullah sudah melihatnya dalam peristiwa Mi'raj tersebut. Isra dan Mi'raj menjadi momentum penting dalam sejarah Islam, mengajarkan umat Islam tentang pentingnya ibadah, terutama sholat, dan tentunya juga memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selama perjalanan ke sana ditemani oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah di dalam Mi'rajnya itu, Isra dan Mi'rajnya itu mengendari sebuah kendaraan yang luar biasa. Orang menyebutnya buraq ya. Itu dari kata al-barqu. Al-barq itu artinya petir. Jadi kendaraan Rasulullah itu larinya itu secepat kilat. Nah, makanya namanya buraq. Zaman dulu orang menggambarkan dengan dengan seekor kuda ya. Seekor kuda bersayap dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran-gambaran manusia pada saat itu. Karena yang bisa larinya kencang ya kuda. Mungkin kalau zaman sekarang ini seperti pesawat jet ya, pesawat tempur, pesawat luar angkasa dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya bukan dengan peralatan itu. Rasulullah SAW bisa melaksanakan Isra dan Mi'raj dalam waktu kurang dari 1 malam itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalau ini adalah kehendak Allah akan terjadi. Baik, tiba saatnya pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan pertama. Tadi sudah ada pertanyaan, sekarang ada pertanyaan lagi. Siapakah yang menemani Rasulullah SAW selama Isra Mi'raj? Dan yang kedua, Rasulullah mendapatkan wahyu yaitu melaksanakan ibadah apa? Dan mula-mula berapa jumlah waktu yang diberikan Allah? Dan pada akhirnya didiskon menjadi berapa waktu yang sampai sekarang kita lakukan. Nah, baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Sprida yang berbahagia, apakah kalian masih menyimak video ini?
Ya, lanjut ya, kurang sedikit lagi. Jadi setelah anak-anak mendengarkan Isra Mi'raj, cerita singkat yang dibawakan oleh Pak Hadi tadi, nanti ada tugas untuk kalian yang dikumpulkan besok pada hari Kamis ke guru kelas masing-masing ya. Tanggalnya tanggal 30, bulannya bulan Januari tahun 2025. Apa yang harus dikerjakan? 1, buatlah ringkasan materi dari apa yang Pak Hadi sampaikan dari awal sampai akhir ya, tentang Isra dan Mi'raj ya, ringkasan materinya apa. Kemudian setelah itu tugasnya dibuat dan dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Ya, harapan Pak Hadi anak-anak bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan tentunya kita harus senantiasa meningkatkan yang namanya ibadah, terutama sholat 5 waktu, karena ini wahyu yang luar biasa yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa melalui malaikat Jibril, tetapi langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad. Dan maka penting ini, sholat 5 waktu sangat penting. Lebih-lebih lagi kita bisa melaksanakannya secara berjamaah. Karena apa? Lebih utama ya kan? Sholatul jamaati tafdhullu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Baik, di penghujung acara ini atau motivasi ceramah dan lain sebagainya ini, Pak Hadi mengucapkan banyak terima kasih atas atensi kalian, mendengarkan dengan baik. Apabila ada salah kata, salah ucap dari yang Pak Hadi sampaikan, mohon dimaafkan. Kemudian apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, seperti biasa kita pantun dulu ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.